Bab 3. Harga mahal dari ketidaksabaran. Bab ini dirancang sebagai tamparan realita. Setelah memahami penyebabnya, biologi dan lingkungan, Anda perlu melihat dampak nyatanya secara brutal dan jujur. Kita akan menggunakan konsep bunga majemuk negatif atau compound interest of bad habits. Kita sering menganggap ketidaksabaran sebagai sifat buruk yang sepele. Saya orangnya memang nggak sabaran, kata kita sambil tertawa kecil, seolah itu hanya kebiasaan menggoyangkan kaki saat duduk. Padahal, ketidaksabaran adalah pajak termahal yang Anda bayar seumur hidup. Setiap kali Anda memilih kepuasan instan daripada tujuan jangka panjang, Anda tidak hanya kehilangan uang atau waktu saat itu saja. Anda sedang terkena dampak bunga berbunga dari keputusan buruk. Mari kita hitung tagihannya. 1. Dampak finansial. Pajak orang miskin. Dalam dunia keuangan, ada pepatah. Mereka yang paham bunga majemuk akan mendapatkannya, mereka yang tidak paham akan membayarnya. Ketidaksabaran adalah alasan utama mengapa orang berpenghasilan tinggi bisa tetap miskin. The Pay Later Trap, jebakan kenikmatan semu. Bayangkan Anda ingin membeli ponsel baru seharga 10 juta rupiah. Anda belum punya uangnya. Jalur sabar, menabung 1 juta rupiah selama 10 bulan. Hasil, punya HP, hati tenang, aset bertambah. Jalur instan, gesek kartu kredit atau pay later dengan bunga cicilan. Hasil, punya HP sekarang, tapi total yang dibayar menjadi 12-13 juta rupiah, plus stres bulanan. Selisih 2-3 juta itu adalah pajak ketidaksabaran. Jika uang itu diinvestasikan, dalam 10 tahun nilainya bisa berlipat ganda. Orang yang tidak sabar selalu membayar lebih mahal untuk barang yang sama bandingkan orang yang sabar. Mereka menyewa gaya hidup mereka sendiri dengan bunga tinggi. Dampak fisik, meminjam nyawa dari masa depan. Kesehatan adalah area di mana delayed gratification bekerja paling kejam namun adil. Saat Anda memilih makan junk food atau rebahan daripada berolahraga, Anda tidak merasakan sakitnya hari ini. Si primal di otak Anda berkata, "Lihat, nggak ada apa-apa kan? Masih sehat kok." Tapi sebenarnya, Anda sedang melakukan transaksi utang biologis. Anda sedang meminjam rasa enak dari Anda di usia 50 tahun. Gula yang Anda nikmati berlebihan hari ini adalah diabetes yang diderita Anda masa depan. Malas gerak yang Anda nikmati hari ini adalah kropos tulang dan sakit punggung yang diderita Anda masa depan. Tagihan kesehatan selalu datang terlambat, tapi selalu datang dengan denda. Dan sayangnya, tidak ada fitur cicilan untuk gagal ginjal atau serangan jantung. Dampak karir, kuburan proyek setengah jadi. Pernahkah Anda melihat orang yang sangat antusias memulai bisnis baru, podcast baru, atau hobi baru, tapi berhenti total setelah 3 minggu? Ini adalah sindrom The Valley of Disappointment, lembah kekecewaan. Dalam setiap usaha, di awal motivasi kita tinggi, dopamin meluap. Namun setelah beberapa saat, motivasi turun, tantangan muncul, dan hasil belum terlihat. Orang yang kecanduan kepuasan instan akan menyerah di fase ini. Mereka berpikir, ini susah, pasti bukan passion saya, cari yang lain ah. Mereka menjadi serial starter, selalu memulai, tidak pernah menyelesaikan. Harga yang dibayar, reputasi sebagai orang yang tidak bisa diandalkan. Harga yang dibayar, tidak pernah merasakan keahlian mendalam atau mastery, karena selalu berhenti saat mulai sulit. Harga yang dibayar, karir yang stagnan karena selalu melompat mencari jalan pintas cepat kaya. Dampak hubungan, erosi kepercayaan. Ketidaksabaran juga merusak hubungan antar manusia. Mendengarkan butuh kesabaran luar biasa untuk benar-benar mendengarkan pasangan atau anak tanpa memotong pembicaraan atau melirik HP. Ketidaksabaran membuat orang lain merasa tidak dihargai. Konflik. Orang yang impulsif cenderung meledak marah saat itu juga, memuaskan ego sesaat, daripada menahan lisan untuk mencari solusi, kepuasan jangka panjang. Kata-kata kasar yang terucap dalam 5 detik kemarahan bisa menghancurkan hubungan yang dibangun 5 tahun. Kesimpulannya, efek bola salju. Satu keputusan impulsif mungkin tidak mematikan, tapi keputusan impulsif yang menjadi gaya hidup akan menciptakan efek bola salju negatif. Seseorang yang tidak bisa menunda kepuasan, membeli barang yang tidak mampu dibeli, stres karena utang lalu makan berlebihan untuk menenangkan diri, karena kesehatan buruk dan stres performa kerja menurun, pulang ke rumah membawa emosi negatif, memarahi pasangan. Lingkaran setan ini dimulai dari satu hal sederhana, ketidakmampuan berkata nanti dulu pada keinginan sesaat. Kabar baiknya, jika efek bola salju negatif itu ada, maka efek bola salju positif pun juga ada.
Jika Anda bisa membalikkan kebiasaan ini, seluruh aspek hidup Anda akan membaik secara bersamaan. Sekarang kita sudah paham masalahnya, bab 1, penyebabnya, bab 2, dan bahayanya, bab 3. Rasa takut dan khawatir yang mungkin Anda rasakan saat ini adalah bahan bakar yang bagus untuk berubah. Saatnya kita berhenti mengeluh dan mulai berlatih. Mari kita masuk ke bagian 2. Membangun otot kesabaran dimulai dengan mengubah cara kita melihat diri sendiri.